barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam, Baraya dimanapun berada. Pada malam hari ini tentunya saya Aka Ahmad kembali hadir untuk menemani Baraya di malam hari ini di program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri reborn by barayakita.com. Boleh percaya, boleh tidak, dimana banyak hal-hal yang terjadi, baik itu di luar nalar, di luar ekspektasi, namun terasa begitu nyata adanya, ya. Oke, Baraya, kali ini saya sendirian ya, karena saya masih menunggu rekan saya yang masih dalam perjalanan. Namun tentunya juga pada malam hari ini saya ingin sedikit sharing ya dengan Baraya tentang malam satu suro nih, karena banyak mitos ataupun juga kebiasaan-kebiasaan ya yang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis ya, terutama berkaitan dengan hal-hal gaib. Sebenarnya malam satu suro ini adalah malam tahun baru Islam ya, gitu. Tapi di malam ini karena kesakralannya ya, kita akan membahasnya dari segi hal-hal yang berkaitan dengan mistis di malam satu suro ya. Baraya, ini saya coba searching dan juga saya coba browsing mengenai malam satu suro ini ya. Ini dalam kalender Jawa Islam ya. Ini suro ini diartikan sebagai bulan yang pertama ya. Nah, jadi bagi orang Jawa ya, bulan Muharram itu dalam kalender Hijriah. Nah, kata tersebut berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab ya, dan dicetuskan oleh pemimpin kerajaan Mataram Islam itu Sultan Agung ya. Nah, jadi Sultan Agung masih memadupadankan penanggalan Hijriah dengan tarikh Syaka ya. Nah, ini tujuannya itu dapat merayakan keagamaan diadakan bersamaan dengan seluruh umat Islam dan menyatukan masyarakat Jawa yang terpecah saat itu antara kaum Abangan atau Kejawen dan Putihan atau Islam ya. Nah, ini sedikit bridging untuk di bulan Syuro atau malam satu Syuro ini. Nah, saya baca di sumber yang sama ini ya, malam satu Syuro ini identik dengan suasana mistis dan sakral. Di beberapa daerah di Jawa ada ritual khusus yang dilakukan ya. Nah, ini bagi orang Jawa di beberapa daerah bulan Suro dianggap menyeramkan dan penuh bencana. Image malam satu Suro selalu seram karena dipercaya sebagai bulannya makhluk gaib. Nah, tak sedikit yang masih mempercayai dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap mitos. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa mitos ya yang dipercaya yang tidak boleh dilakukan ya pada malam satu Suro nih. Yang pertama, ini tak boleh berbicara, ada tapa bisu ya. Nah, ini tak boleh bicara. Orang tersebut juga tidak boleh makan, minum serta merokok saat melakukan ritual tapa bisu. Nah, tapi tapa bisu ini tidak dilakukan pada malam satu Suro gitu. Jadi nggak boleh tapa bisu di malam satu Suro ya. Kemudian ada juga
ini tak boleh keluar rumah ya. Jadi apabila melanggar aturan katanya akan mendapatkan kesialan atau hal buruk. Wah, ini kira-kira percaya nggak ya? Nih katanya tak boleh keluar rumah, tapi di malam satu Syuro ini atau malam tahun baru Islam terkadang kita juga malah ramai dengan yang ada yang pawai obor dan lain sebagainya ya. Jadi rame gitu. Dan aku sendiri malam satu Syuro kemarin keluar rumah ya. Kemudian ada juga ini katanya tidak boleh pindah rumah ya. Jadi tidak boleh pindah rumah pada malam satu Syuro. Nah, kemudian juga tidak menggelar pernikahan gitu ya. Jadi tidak boleh ada acara pernikahan atau melaksanakan acara pernikahan di malam satu Syuro karena katanya bakalan ada sial ya, karena ada sial dan juga akan ada hal-hal buruk ya gitu. Jadi itu tuh salah satu mitos-mitos di malam satu Syuro. Tapi beberapa kebudayaan di Indonesia ya ada juga yang dilaksanakan di malam satu Syuro nih. Seperti ada yang namanya di Solo nih ada kirab malam satu Syuro ya. Biasanya nih Keraton Kasunanan Surakarta kirab pusaka pada malam satu Syuro nih. Jadi digelar kirab pusaka malam satu Syuro dengan rute sepanjang 7 km ya. Ini biasanya ada kirab ya. Dan ada yang menarik, biasanya ada kirab kebo bule ya. Nah ini kebo bule di malam satu Syuro di kota Solo ya. Yaitu tadi beberapa hal yang terkait dengan malam satu Syuro nih. Ada juga ini kita coba malam satu Syuro ini kita cari yang berkaitan dengan makhluk astral atau makhluk gaib. Ini kalau kita juga menonton ya, pernah mungkin ada satu film horor yang berjudul Perjanjian Malam Satu Syuro, itu juga cukup membuat kita merinding ya. Nih ini malam satu Syuro ada film ya, ini tahun 1988 nih ya, ada film malam satu Syuro ya kan. Malam satu Syuro ritual gaib ya. Coba saya search nih, penasaran nih hal-hal gaib ya, hal-hal mistis malam keramat ya. Jadi karena kita kan udah lewat nih malam satu Syuronya, kira-kira pernah gak sih mengalami hal mistis di malam satu Syuro ya? Karena banyak ini tirakat-tirakat ya yang dilaksanakan di malam satu Syuro ya. Jadi ada yang yang melakukan ritual-ritual gitu ya. Karena kan ini sangat berkaitan sekali dengan hal-hal yang bersifat magic atau magis. Tapi kalau aku pribadi nih Baraya, kemarin di malam Syuro, malamnya aku keluar malam-malam dan alhamdulillah nggak ada kejadian apapun yang terjadi ya. Mudah-mudahan Anda juga tidak mengalami hal yang menyeramkan atau membuat Anda itu ya merasa aneh gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mengalami hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib atau mistik di malam satu Syuro, boleh mungkin bisa komentar ya. Ataupun juga apakah Anda percaya ya dengan hal-hal mitos ya
di malam satu suro, ya kan? Ini juga katanya juga nih, malam satu suro ini karena waktunya genderuwo dan kuntilanak gentayangan katanya gitu ya. Aku baca nih kan, ada beberapa makhluk astral katanya, makhluk gaib yang datang gitu kan. Jadi apakah kira-kira ya, nah ini ada katanya, aduh aku nggak mau nyebutin sebenarnya, takut juga ya karena tiba-tiba merinding nih mau nyebutin beberapa makhluk astral yang katanya yang keluar di malam ini banyak banget nih. Aku nggak mau nyebutin karena aku lagi sendirian, tapi ini banyak banget makhluk astral ini, ada sekitar 8 ya, 8 makhluk yang katanya makhluk gaib yang gentayangan pada malam satu suro. Aduh, aku nggak mau nyebutin karena kan kalau kita menyebutkan nama mereka ini pasti muncul ya, atau merasa terpanggil gitu. Aku lagi sendirian jadi aku nggak mau nyebutin ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita sebagai muslim yang baik ya, malam satu suro bisa digunakan sebagai malam untuk ya merenungi gitu kan ya, merenungi 1 tahun yang dilewati gitu. Kemudian ya, malam satu suro juga ini banyak dijadikan malam untuk mencuci benda pusaka. Jadi kalau misalkannya punya benda pusaka itu pada malam satu suro ini, pada beberapa malam tertentu, seharusnya di malam satu suro dicuci ya, atau dibersihkan. Pastinya membersihkan atau mencuci pusaka ini pasti ada tata cara atau ritual-ritualnya gitu ya. Jadi ini juga biasanya dilakukan di malam satu suro. Nah, kira-kira apakah ada yang memiliki mungkin punya senjata punya pusaka ya, bisa peninggalan dari leluhur atau nenek moyang yang biasanya gitu kan dicuci atau dibersihkan pada malam suro. Kemudian juga mitos lain ya, ada katanya di malam suro ini bisa bertemu dengan arwah leluhur ya, atau sesepuh atau leluhur atau karuhun ya. Nah ini biasanya malam satu suro manusia bisa bertemu dengan arwah. Hanya memang ada ritual khusus yang diperlukan untuk melakukannya. Jadi bisa berkomunikasi dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Aku sih nggak mau ya, karena walaupun memang beneran kita bertemu, tapi kan memang sudah bukan leluhur sudah bukan manusia gitu ya. Ya karena kan kalau orang sudah meninggal artinya sudah beda alam, sudah bukan manusia lagi ya. Kalau orang sudah meninggal, statusnya ketika kita bertemu ya bukan manusia yang masih hidup, tapi sudah jasadnya sudah dikubur gitu kan ya. Udahlah gitu ya. Oke, kemudian juga ini malam satu suro ini hari rayanya makhluk gaib ya. Jadi puncak satu suro ini katanya juga menjadi puncak para makhluk gaib ini merayakan sebuah pesta. Kemudian mitos yang lainnya nih Maria, ini adalah waktu yang tepat untuk mencari pesugihan. Jadi katanya kalau misalkan yang mau melakukan pesugihan bisa di malam satu suro. Wow, ya gitu ya. Jadi serem juga ya kalau dipikir-pikir, ini malam satu suro ini banyak sekali yang dikaitkan dengan hal gaib atau mistik ya. Oke Mbak Raya, kalau begitu cukup sekian ya Mbak Raya, sedikit saja beberapa mitos ataupun juga hal-hal yang terkait dengan malam satu suro. Kalau misalkan ya Mbak Raya, kira-kira percaya atau
Baraya melakukan ritual pada malam 1 Syuro? Baraya bisa di-share ya di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam, selamat beristirahat. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com